Shalom, kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Kita akan mendengar renungan hari ini. Doa saya, saudara dan saya selalu dalam keadaan damai sejahtera. Baik, sebelum kita baca firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa. Tuhan, kami serahkan renungan hari ini, berkati hari ini, hari istimewa, berkati sepanjang hari ini, hari luar biasa. Sesuatu yang besar kami terima, bagian kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terima yang terbaik dari-Mu, kami terima yang terbaik dari Allah. Hari ini kami siap berterima kasih. Haleluya, amin. Baik, pembacaan hari ini adalah Lukas 24 ayat 36 ya. Saya baca saudara. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata, tentunya ada jawaban yang pasti dari kita. Ya, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kepada semua murid, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya, apa respon saudara kalau saudara yang dijumpai Tuhan? Kalau para murid-murid di sini responnya berbalik. Mereka bilang gini, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka ragu, ya. Nah, sebaiknya kalau kita flashback, kalau Tuhan menjumpai saudara, datang ke rumah saudara, datang hari ini dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa jawaban kita? Tapi hari ini adalah satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu. Sebelum saya masuk, saya ada cerita kopi ya, cerita ringan. Seorang ucok yang ditegur guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu bilang ini, karena si ucok terlambat. "Ucok, kenapa kau terlambat? Biasanya kau paling cepat." Kata si ucok, "Guru, tadi berkelahi mamaku sama bapakku." "Oh," kata gurunya, "jadi kau tunggu orang itu, kau tunggu bapak mamamu berkelahi, kalau udah selesai baru kau datang ke gereja gitu?" Datang si ucok, "Bukan, aku gak tunggu mereka untuk itu, tapi aku tunggu orang tuaku. Karena apa? Sendalku dipakai, sendal kiri dipakai mamaku, sendal kanan dipakai bapakku." Ya, tapi saya percaya Anda yang menyaksikan video ini tidak pernah berkelahi ya. Kalau berkelahi beda pendapat apa-apa lah, tapi jangan sampai pakai sendal berkelahinya. Sendal anak pula lagi. Baik. Kembali topik hari ini adalah satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu. Ada satu kata ajaib yang jika saudara katakan terus-menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah. Berkatmu akan bertambah. Bahkan kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu tahu satu kata itu yang bisa mengubah segalanya, pertanyaan saya, maukah kamu mengatakannya senantiasa? Satu kata ajaib itu adalah terima kasih. Terima kasih. Ya, hari ini saya rindu sepanjang hari kita mengucapkan terima kasih. Gracias, bahasa Bataknya mauliate, thank you. Amin. Kembali ke ayat tadi. Kalau Tuhan datang menjumpai saudara dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, saya punya respon, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu respon terima kasih, maka damai itu akan aktif di hidupmu. Maka damai itu akan terjadi di hidupmu. Maka damai itu akan mengalir, terus mengalir dalam hidupmu. Hari ini saya kembali menghimbau kita, mari kita punya budaya untuk selalu berterima kasih pada Tuhan.
punya hati yang gratitude, punya hati yang bersyukur, hati yang berkelimpahan, yang meluap-luap mengucapkan terima kasih. Terakhir, saya teringat dengan Tuhan Yesus ketika dia berjalan di Yerusalem bersama muridnya dan menjumpai ada 10 orang kusta. Orang kusta ini berseru dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka berseru minta kesembuhan. Jujur, memang kala itu orang kusta itu diasingkan. Dan Yesus berkata kepada mereka, Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Alkitab berkata dari 10 yang sembuh, dari 10 yang tahir, hanya 1 yang kembali dan mengucapkan terima kasih. Bahkan tersungkur, bersyukur di kaki Tuhan Yesus. Lihat apa yang Tuhan katakan. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kita tahu akhir dari cerita ini. 1 dari 10 orang kusta ini akhirnya apa? Diselamatkan. Doa saya, semua kita belajar berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada sama. Niscaya hidupku akan berubah. Amin. Bersyukurlah senantiasa, berterima kasihlah senantiasa. Itu adalah skill, itu keterampilan. Bangunlah jiwaku, bangunlah kata-kata yang positif, berkata syukur. Amin. Saya Pendeta Fernando Sinaga berdoa untuk Anda. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan video ini. Kami berdoa, berikan kata-kata syukur di lidah kami. Ajar kami berterima kasih. Aku percaya hidup kami akan berubah, hidup kami akan dilimpahi, hidup kami akan mengalami progres yang luar biasa. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa. Hari ini kami ambil keputusan untuk selalu berterima kasih. Haleluya. Amin.